Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil Muhammadin wa 'ala ashabihi la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, jamaah pengajian Jumat malam Sabtu Musalla Babus Salam, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita kembali bermuajah berkumpul dalam rangka melaksanakan rutinitas kita. Mudah-mudahan sholat isya kita, kegiatan ta'alum kita, i'tikaf kita dihitung sebagai amal ibadah pahala Allah Subhanahu wa taala. Allah terima setiap amal-amal kebajikan kita. Allah ampuni setiap dosa, kesalahan, khilaf kita. Allah tempatkan kita mudah-mudahan bersama orang-orang yang diridhoi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam terlimpah curahkan ke hadirat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga harapan terbesar kita bahwa meninggal kita dalam keadaan husnul khatimah, yang mungkin mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah taala, bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadah. Insyaallah kesempatan malam hari ini kita akan kupas bahas terkait dengan haid, nifas dan istihadah. Sejatinya bahwa ini berlaku bagi kaum hawa atau perempuan. Tetapi kita sebagai seorang laki-laki kudu tahu juga, Pak. Kenapa demikian? Istri kita adalah seorang perempuan. Kita punya anak, kemungkinan juga punya anak perempuan. Paling tidak kita mengetahui dasar terkait dengan ketika anak kita sudah balik ditandai dengan haid, ataupun istri kita melahirkan disebut dengan nifas, ataupun ada darah yang keluar yang di luar waktu haid dan nifas, maka disebut dengan istihadah. Harus kita paham. Terlebih bagi kita seorang suami harus paham bahwa ketika Rasulullah ditanya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 222, wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad berkaitan dengan darah haid. Ternyata kasus ini di dalam Al-Quran diabadikan, jemaah sekalian. Apa hikmah ketika Allah Ta'ala kemudian menyampaikan ayat ini terkait dengan seorang perempuan? Karena berkenaan kita juga sebagai seorang laki-laki. Kadangkala mohon maaf ya, namanya syahwat, namanya keinginan, namanya nafsu kan gak tahu waktu. Bini lagi goreng-goreng, rasanya pengen, ada gak gitu, Pak? Ya, dia kan goreng-goreng payah. Kan? Bener. Maksain pengen. Bangun tidur atau waktu-waktu tertentu yang mungkin sibuk kan, namanya syahwat saya bilang tadi nggak ada waktunya, Pak. Kapanpun kita pengen gitu. Maka terkait dengan hal itu ada aturan, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab kul huwa ada. Katakan hai Muhammad bahwa darah haid itu adalah suatu penyakit. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jauhilah oleh kalian semua perempuan-perempuan yang sedang dalam kondisi haid. Jadi kita suruh jauhan, Pak. Biasa tidur nempel rapet, geser dikit dah wayahnya kalau lagi haid, kalau lagi datang bulan. Kenapa? Kemudian dari ayat ini muncul jamaah sekalian berbagai macam pendapat di kalangan ulama. Kenapa? Karena lanjutan ayat ini saya baca dulu, wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Jangan kalian deketi itu, jangan kalian setubuh itu
istri sampai dia betul-betul suci. Jadi nunggu suci dulu Pak kalau kita mau ngedeketin bini. Maka saya sampaikan tadi bahwa ketika ayat ini ada, dikaji oleh ulama bahwa bagaimana sih kita sebagai seorang muslim ketika ayat turun berkaitan dengan ayat ini. Disampaikan oleh jumhur ulama bahwa jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ketika sedang deres-deresnya masa keluarnya haid itu, seorang laki-laki, seorang suami mendatangi bahkan kemudian menggauli istrinya, disebutkan bahwa laki-laki suami itu mendapatkan kifarat, denda. Berapa dendanya? 1 dirham sekali hubungan badan. 1 dirham itu sama dengan berapa? 4,1 gram emas. Kalau harga emas sekarang 1 gramnya 1 juta, berarti berapa juta? Kurang lebih 4 juta. 4.250.000. Tuh Pak, halal ini kita. Tapi kondisinya lagi haid tuh. Ya. Jelas ya Pak? Tujuannya apa? Agar ini betul-betul kita laksanakan, walaupun ada yang menyatakan bahwa tidak masalah sebetulnya ya. Kenapa? Karena ketika Allah sampaikan, Allah jelaskan bahwa di dalam haid itu, darah itu ada penyakit khawatir. Begitu kita setubuhi, mohon maaf, di dalam kondisi lagi haid, akhirnya ada penyakit kelamin yang muncul di dalam diri kita seorang laki-laki, itu yang dikhawatirkan. Jelas Pak ya? Ketika kemudian rasa-rasanya udah mau habis nih, ya darahnya nggak kental lagi, nggak merah-merah kehitaman gitu kan, udah agak jarang, agak kuning-kuningan sudah mulai. Tetap kita kemudian melakukan hubungan badan, itu kena denda setengahnya, berarti 2 gram kurang lebih, berarti kurang lebih 2 juta. Punya duit 2 juta, gampang. Ya, ini menjadi perhatian buat kita ya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, maka terkait dengan haid ini saya sampaikan di awal tadi bahwa kita laki-laki gak ada istilah keluar darah, apalagi haid, apalagi nifas, apalagi istihadah. Karena laki-laki itu tidak menunjukkan itu ketika seorang laki-laki kondisinya balik. Laki-laki kondisi balik ditunjukkan dengan mimpi basah, yang kemudian ngerasa enak, mimpinya pagi-pagi burungnya basah, keluar mani. Nah itu tanda laki-laki sudah balik. Ini kita singkat ya. Wa yakhruju minal farji salah satu dima'in. Keluar dari farji. Farji itu dalam bahasa Arabnya alat kelamin punya perempuan. Kalau laki-laki pakai zakarun, maka disebut muzakkar, yaitu laki-laki. Atau dalam kita sebut jakar, buah jakar. Nah itu diambil dari bahasa Arab sebetulnya. Kan ada buah jakar kan, yang kayak pakai lato-lato mau dipakai. Ya begitu. Ya. Jadi bahasa farji ini adalah bahasa yang digunakan untuk kelamin alat perempuan. Keluar dari alat kelamin perempuan itu 3 darah Pak. Ada yang disebut dengan damul haidi, yaitu darah haid. Kemudian wan nifasi, dan darah nifas. Dan yang ketiga adalah darah istihadah. Masing-masing waktunya berbeda. Maka jamaah sekalian, terkait dengan darah haid, kenapa ini keluar buat perempuan? Karena hormon perempuan kan menghasilkan benih yang siap dibuahi. Maka ketika itu tidak dimasuki, tidak digauli, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Makanya jamaah sekalian, kalau perempuan boleh pakai emas. Laki-laki biar kaya sekalipun, jam tangannya pengen dari emas. Jam tangan kan berat ya. Kalau cincin kan paling 2-3 gram, 5 gram. Tapi jam tangan umpama 20 gram pakai gelang, saking kayanya nggak bisa Pak perempuan.
laki-laki. Kenapa nggak bisa? Kenapa dilarang oleh agama? Karena perempuan mah mengeluarkan darah setiap bulan sekali. Kalau laki-laki itu nggak mengeluarkan darah, sehingga timbul penyakit yang nempel di dalam diri laki-laki. Maka dilarang. Sesuatu yang dilarang oleh agama itu akan memberikan dampak negatif buat kita. Makanya laki-laki dilarang memakai emas. Tapi kalau perempuan, kenapa boleh pakai emas? Bahkan di dalam Al-Quran sebagai perhiasan buat perempuan. Karena emas itu ada partikelnya yang nempel ketika lama di kulit, akan memasukkan di dalam partikel itu ke dalam darah. Karena perempuan mah keluar darah, maka aman. Begitu Pak. Jadi ada syariatnya Pak. Bukan sembarang kemudian laki-laki kok nggak boleh pakai emas, kan saya kaya pengen pakai emas umpama, ya. Karena begitu Pak syariatnya. Diteliti nih oleh orang-orang luar Pak. Ternyata begitu, ya. Dan sisi lainnya bahwa secara agama kata baginda Nabi Muhammad SAW, ini emas adalah pakaian mereka buat orang non Muslim. Orang kafir silahkan gunakan, silahkan manfaatkan emas. Tapi ini emas adalah pakaian kita nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, 3 darah yang keluar di dalam diri seorang perempuan. Laki-laki keluar darah enggak Pak. Kecuali laki-laki itu punya penyakit kelamin, kencingnya kencing darah, ya kan? Maka hati-hati Pak. Maka salah satu penyakit yang sampai saat ini belum diketemukan obatnya secara maksimal. Kalau pusing minum obat bodrek, paracetamol, panadol dan sejenisnya hilang. Tapi satu alat yang kemudian belum ada belum ada obatnya adalah penyakit kelamin, yaitu HIV/AIDS. Tuh, makanya dihindari Pak. Kita jajan-jajan di luar. Ya. Kalau perlu, makanya Allah Ta'ala sampaikan, fankihu ma tobalak, nikahi yang menurut kalian perempuan yang cakep. Berapa? Masna 2 Pak. Menunjukkan bahwa ini seorang laki-laki itu punya nafsu yang gede, ya. Jadi Allah sudah pahami. Kamu kalau nggak puas satu, kata Allah, nikah 2 istri. Nggak puas juga dengan 2 istri, pakai istri 3. Nggak puas juga, nikahi perempuan 4. Tuh, kenapa? Karena Allah Ta'ala paham betul laki-laki mah begitu doang Pak. Kenapa kok ngelirik laki-laki itu perempuan lain, ngelirik bini lain? Karena ya mungkin apa ya, bahasanya rumput tetangga lebih seger. Lebih seger apa ya? Begitu. Padahal mah sama-sama aja. Maka kata baginda Nabi, kalau kamu jalan ke pasar kemanapun, kamu jalan ngelihat perempuan bahenol, datang istri kamu, pulang ke rumah kamu, karena sesungguhnya istri kamu dengan yang bahenol itu sama-sama saja. Tuh. Apalagi Pak, ada setan yang disebut namanya dasim. Siapa dasim ini? Hah? Oh bukan kan? Salah. Asalkan dia mengarep. Jadi dasim ini spesialis, adalah golongan jin yang diutus oleh ketua jinnya ini untuk apa? Untuk menggoda rumah tangga seseorang. Maka ketika ada perempuan ngerasa bosan, laki-laki ngerasa bosan, itu adalah godaan dari dasim. Dan paling dahsyat adalah godaan di antara godaan-godaan itu, kata bagian Nabi dalam riwayat Muslim jelaskan bahwa adalah ketika setan yang nama dasim itu menggoda, pasti akan berhasil. Maka sekarang banyak perempuan dan laki-laki rumah tangga yang kegoda oleh dasim. Dasim sialan lu dasim. Yang tangannya panjang. Dasim. Oke, lanjut ya. Dasim kamu kan bukan kami. Ya, cepet banget. Kerasa ya kalau ngomong gitu ya. Ya, saya ngejelasin definisi dulu nih ya. Fal haidu huwa adamul khariju fi sinnil haidhi wa huwa tis'u sinina fa aktsara. Pertama bermula adalah haid itu adalah darah yang keluar pada usia perempuan yang sudah matang. Ya, berapa? Di sini dijelaskan bahwa wahwa tis'u sinina, yaitu usia anak perempuan 9 tahun. Kalau kita berbicara anak usia 9 tahun itu kelas berapa sekolah SD-nya, Pak? 9 tahun. SD kelas berapa?
SD paling nggak SD kelas 3. 6 tahun dia masuk kelas 1, ya kan? 7 tahun, ya kan? Terus 7 atau 6 sampai 7 kan masuk SD ya? 8 antara 3 atau kelas 4 SD. Tuh, maka jamaah sekalian jangan heran kalau anak kita kelas 3, kelas 4 SD sudah demen sama laki, demen dandan, berarti tandanya mau balik. Lebih cepat, Pak. Karena mohon maaf jamaah sekalian, perkembangan perempuan ini lebih cepat ketimbang laki-laki. Cek, Pak. Seorang suami istri berpasangan usianya sama. Ini usianya nikah 25, laki-lakinya perempuan 25. Cek 10 tahun ke depan mana yang lebih tua? Hah? Kelihatannya mana, Pak? Cowok apa cewek? Hah? Kenapa? Karena secara perkembangan fisik perempuan lebih cepat. Makanya laki-laki mah bagian usianya 40, 50 tetap kayak demen yang ABG. Iya Pak? ABG. Ya. Jadi usia anak perempuan itu usia balik adalah 9 tahun faaksara atau lebih. Jadi minimal 9 tahun. Maka jamaah sekalian, kita kalau punya anak usia 9 tahun itu kudu mulai diajarkan, diperintahkan buat sholat. Muru auladakum as-sholata bisab'in kata Rasulullah. Makanya perintahnya 7 tahun, Pak. Perintahkanlah anak kalian untuk belajar sholat itu mulai usia 7 tahun. Maka kalau anak kita usia 10 tahun belum juga mau sholat, fadribu, pukul anak kita. Kenapa kalau dipukul 10 tahun? 10 tahun ini usia balik. Ya. Jadi jangan heran kalau anak kita kecil 9 tahun, 10 tahun udah seneng dandan, oh berartinya tandanya mau balik. Dan ini kita selaku orang tua ajarkan, didik anak kita, nah kamu anak perempuan hati-hati bergaul, pakaian yang bagus, ya. Kemudian nanti kamu akan datang disebut dengan haid. Ya sebetulnya yang pas ngajar itu emaknya, karena kan pengalaman yang emaknya yang haid. Ajarkan buat anak kita yang perempuan, ya. Min farjil mar'ati ala sabili sihah, dari kemaluan perempuan karena atas dasar ini kondisi sehat. Jadi orang haid itu normal sebulan sekali itu sehat, Pak. Justru ketika perempuan jarang haid dari usia kecil, kadang-kadang haid bahkan gak haid. Nah ini dipertanyakan, Pak. Jelas Pak ya? Ini terkait dengan haid la li'illati balil jabalati, bukan karena ilah, bukan karena penyakit, Pak. Ada orang yang kemudian keluar darah tapi ini karena penyakit, bisa bisulan, dekat kemaluannya ada bisul, ya, keluar darah ya. Min ghairi sababil wiladati, bukan juga karena sebab dia tuh ngelahirin. Tuh. Jadi haid ini bukan karena sebab melahirin, Pak. Walau nuhu, dan warna ya, sampai warna, walau nuhu, warna darah haid itu adalah aswadun muhtadimun laddaun. Warnanya itu aswadun, merah yang mendekati kehitam-hitaman. Ya, itu darah haid itu. Kemudian muhtadimun itu agak sedikit panas, Pak. Ya. Jadi beda darahnya. Kenapa? Karena yang keluar adalah darah kotoran. Tuh. Maka jangan, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, jangan deketi perempuan kalau kondisi lagi haid. Oleh karena itu, jamaah sekalian, ya kita sudah paham ya bahwa ketika bini kita haid, ya ngaso dulu dah. Maka nggak boleh kita mau bersenang-senang baina surrati warukbati, antara pusar sama dengkul. Kalau kita mungkin udah kebelet umpama, ya sudah nyusu aja. Benar, Pak. Nyusu itu ya diteliti oleh dokter bahwa perempuan, mohon maaf, yang disusuin itu terhindar dari kena penyakit kanker. Nah betul, Pak. Laki-lakinya juga
sehat. Tapi hati-hati Pak, nanti ada pembahasan kita terkait dengan ketika laki-laki itu suami nyusu ke perempuan istrinya, ada pembahasan Pak, sampai seberapa sedotan bahwa dia itu misalkan umpama bini kita lagi hamil, lagi nyusui. Ini harus hati-hati Pak. Jangan sampai kemudian kesedot oleh kita sehingga apa? Kita harusnya jadi lakinya, ini malah jadi anaknya. Anak susuan namanya. Ya, nanti ada pembahasan khusus terkait dengan hal itu. Ya, kayak gini kan perlu dibahas, benar nggak? Ya, namanya saya bilang tadi namanya nafsu syahwat kan nggak tahu waktu gitu kan. Betul. Makanya perlu kita hindari dan perlu kita waspadai terkait dengan hal tersebut. Bang Haji sering isu Bang Haji itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita ketemu pada pertemuan yang akan datang ya.